Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita seputar olahraga untuk hari ini. Yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali tentunya ya teman-teman. Dan anggaplah sebagai hiburan semata juga tentunya. Yaitu pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, Kylian Mbappe usai raih sepatu emas Eropa ogah dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini, dan pembahasan tersebut adalah pembahasan yang sangat menarik juga tentunya. Jangan lupa teman-teman semuanya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya bahwa Kylian Mbappe kembali menorehkan prestasi luar biasa di musim perdananya bersama Real Madrid. Bintang asal Prancis itu resmi meraih penghargaan Eropa Golden Boot 2024-2025, yaitu setelah menjadi pemain yang paling produktif di Eropa pada musim ini. Mbappe telah mencetak 44 gol di semua kompetensi dengan 31 diantaranya lahir di ajang La Liga. Baik itu dengan penghargaan ini yaitu menjadi penegasan bahwa keputusan Mbappe meninggalkan PSG menuju Santiago Bernabeu bukanlah langkah yang sia-sia. Meskipun Los Blancos juga belum menorehkan trofi besar pada musim lalu, baik itu dengan performa individu Mbappe tetap mencari perhatian dunia sepak bola. Yaitu baik dari momen penerimaan trofi sepatu emas yang terasa spesial bagi Mbappe dan kini menjadi sorotan utama publik Spanyol, dan ia sukses menjawab ekspektasi besar dan menyertai kehidupannya ke klub yang sebesar Real Madrid tersebut. Dan klub yang identik dengan sejarah panjang dan legenda-legenda besar juga, namun dibalik gemerlapnya penghargaan dan pujian, Mbappe memilih tetap rendah hati dan ia menegaskan bahwa dirinya belum layak dibandingkan dengan sosok legendaris yang pernah menginspirasi karirnya, yaitu adalah Cristiano Ronaldo sendiri. Mbappe tolak dibandingkan dengan Ronaldo, ya. Yaitu bagi banyak fans juga, Mbappe kini dianggap sebagai penerus Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Performa tajam dan gaya bermain eksplosif juga, dan statusnya sebagai bintang dunia membuat perbandingan ini terasa terhindarkan. Namun bagi Mbappe sendiri, perbandingan tersebut tak adil. Dalam wawancara bersama Marca, yaitu pemain yang berusia 26 tahun itu telah menegaskan bahwa Ronaldo adalah sosok yang berada di level yang berbeda dengan sejarah Los Blancos. Untuk Mbappe yang telah mengakui bahwa dirinya masih jauh dari pencapaian sang legenda asal Portugal tersebut, teman-teman. Semua orang tahu bahwa Cristiano Ronaldo juga, yaitu di Real Madrid, adalah nomor 1, dan saya sudah di sini selama setengah tahun dan di sini juga, yaitu setelah 9 tahun saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan apa yang telah dilakukannya, ujar Mbappe dengan tegas. Yaitu pernyataan tersebut telah ditunjukkan bahwa kedewasaan Mbappe dalam menyikapi ekspektasi besar publik, dan ia telah sadar juga tentunya bahwa status bintang bukan berarti harus meniru jejak orang lain, melainkan menemukan cara sendiri untuk menjadi bagian dari sejarah klub itu sendiri. Dan jangan lupa teman-temanku semuanya untuk saksikan Real Madrid akan bertemu Liverpool di Liga Champions pada tanggal 5 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Ciptakan kisah sendiri di Real Madrid. Yaitu alih-alih hidup dalam bayang-bayang Ronaldo juga, bahwa Mbappe telah menegaskan dirinya ingin membangun kisah sendiri di Real Madrid, dan ia percaya setelah pemain yang juga memiliki lintasan dan cara yang berbeda untuk mencapai kesuksesan. Dan itu adalah merupakan hal yang kini menjadi fokus utama di Bernabeu. Yaitu jalan saya sangat berbeda dan saya ingin merasa kesuksesan tersebut
yaitu di samping Cristiano Ronaldo saja, yaitu sudah merupakan sumber kebanggaan, kata Mbappe melanjutnya. Dan saya hanya berpikir ya untuk meraih kesuksesan, untuk membantu tim untuk memenangkan gelar sebanyak itu juga, dan pernyataan ini telah menggambarkan ya mentalitas juara seorang Mbappe dan ambisiusnya namun tetap membumi, dan ia tetap menolak inspirasinya dari Cristiano Ronaldo juga, tetapi lebih memilih menulis babak sejarah sendiri di Madrid sesuai dengan karakternya juga teman-teman, dan gaya bermainnya juga. Dan kini juga ya, setelah sukses yang telah menutup pada musim dengan sepatu emas Eropa, baik itu dari sebuah tantangan bagi Mbappe adalah membawa Real Madrid kembali ke puncak kejayaannya jika konsentrasinya terjaga, dan bukan tak mungkin ya pada suatu hari namanya akan berdiri sejajar dengan para legenda besar Bernabeu termasuk Cristiano Ronaldo, teman-teman. Top klasemen La Liga pada pekan ini yaitu tentu ya pada peringkat pertama adalah Real Madrid dengan 11 pertandingan dengan torehan poin 30. Peringkat kedua yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 23. Yaitu peringkat ketiga adalah Barcelona dengan torehan poin 22, dan Villarreal 11 kali bertanding sedangkan Barcelona 10 kali bertanding, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan dalam pertengahan segmen ini adalah merupakan pembahasan hiburan juga, teman-teman, yaitu adalah rahasia Jude Bellingham terbongkar, Alonso kami latih dia di posisi itu. Ya, ini pembahasan yang sangat menarik juga bagi teman-teman semuanya. Silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Jude Bellingham yaitu kembali telah mencetakkan gol untuk Real Madrid, dan ia membekuk gol ketiga dalam laga beruntun saat Madrid membantai Valencia 4-0 pada minggu lalu. Yaitu Bellingham telah mencetakkan gol krusial yaitu sesaat setelah Vinicius gagal telah mengeksekusi penalti. Golnya tersebut telah dicetak lewat tembakan apik dari tepi kotak penalti tersebut. Baik itu dari manajer ya, tentunya dari Xabi Alonso pun telah memberikan sebuah analisis yang sangat mendalam, dan ia juga menganggap rahasia di balik posisi Bellingham tersebut begitu mematikan. Alonso bahkan telah meyakini ya bahwa sang legenda punya kualitas ya, tentunya adalah mumpuni juga pada suatu hari nanti bahwa Bellingham diprediksi bisa bermain di posisi yang lebih dalam lagi tentunya. Gol di momen krusial juga tentunya, yaitu gol dari Bellingham juga tercipta di momen ya psikologis juga yang penting, dan ia juga telah mencetakkan gol kurang dari 1 menit ya setelah kegagalan penalti dari Vinicius Junior. Dan Alonso telah juga menyoroti ya Bellingham pada saat gol itu terjadi, yaitu menurutnya sang pemain yaitu berada di tempat yang sangat ideal juga teman-teman, dan ketika dia telah mencetakkan gol dan dia juga berada di posisi yang sangat bagus, kata Xabi Alonso. Sudah dilatih khusus tentunya. Yaitu posisi Bellingham yang sangat efektif ya, itu bukan kebetulan. Dan Alonso juga telah mengungkapkan bahwa tim pelatih yang telah menginstruksikan hal tersebut, yaitu tim secara spesifik yaitu telah melatih alur bola agar sampai ke Bellingham di area tersebut, dan situasi ini dianggap yang paling berbahaya bagi lawan. Dan kami juga bekerja ya untuk mengantarkan bola kepadanya, dan di sana saat dia yang paling menentukan, ungkap Alonso sendiri. Kualitas line up play tersebut. Ya, tentunya Alonso juga ya, tentunya dari sebuah kualitas link up play, yaitu Alonso yang telah membedakan antara posisi akhir Bellingham dengan prosesnya sebelum gol itu terjadi, jika juga telah memuji sebuah kemampuan sang pemain dalam membangun serangan tersebut. Baginya Bellingham juga yaitu saat menemukan ya sebuah sangat menentukan saatnya dibutuhkan dalam permainan penghubung dan sebuah fleksibilitas juga, dan itu menjadi nilai tambahan yang sangat luar biasa teman-teman.
Posisi Jude Bellingham, posisi Jude adalah salah satu. Apa yang terjadi ya, dan sebelum dia sampai di sana adalah hal yang lain ketika kami telah membutuhkannya dalam permainan link up tersebut, dan itu saat dibutuhkan yang paling menentukan bagi saya jelasnya juga teman-teman. Dan prediksi ya, tentunya peran pada masa depan, yaitu dari manajer juga Real Madrid itu harus melihat potensi besar dalam Bellingham, dalam diri Bellingham, dan itu tidak hanya mumpuni dalam telah ia tidak hanya mumpuni ya teman-teman, yaitu dalam penyerang ya, dalam menyerang, tapi juga bertahan tentunya. Dan Alonso bahkan memprediksi pada masa depannya ia yakin bahwa suatu hari nanti Bellingham akan bermain lebih dalam lagi ya, atau lebih ke dalam lagi, dan ia memiliki kualitas untuk turun lebih, dan suatu hari nanti dan ia akan bermain di sana. Hari itu adalah merupakan dan pada hari tersebut teman-teman ya, pada hari ini juga, dan kami telah menemukan posisinya tersebut yang sangat bagus, tanda Alonso. Kemenangan 4-0 atas Valencia tersebut, yaitu Madrid nyaman di puncak klasemen, memiliki kini unggul ya tentunya 7 poin dari Valencia di posisi kedua tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya ya, kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah ya, Barcelona siap permanenkan Rashford tapi terbentur satu syarat berat ini teman-teman. Apakah itu? Dari beberapa informasi berita olahraga juga tentunya ya teman-temanku semuanya ya, tentunya dari informasi tersebut bahwa Barcelona dilaporkan yaitu sudah mulai bekerja sama untuk mempermanenkan Marcus Rashford tentunya, yaitu sang penyerang tampil impresif semenjak dipinjamkan dari Manchester United teman-teman. Yaitu Rashford telah berkontribusi dalam 10 gol dari 13 penampilan di semua, dan dia juga mencetak assist di laga El Clasico pekan lalu. Kedua pihak tersebut sebenarnya sudah lama sepakat, dan Rashford telah menyatakan keinginannya bertahan di Catalunya tersebut ya teman-teman ya, Catalonia tersebut ya tentunya. Ya, namun salah satu ganjalan besar bagi Real Madrid juga, dan namun ya, salah satu ganjalan terbesar Barcelona adalah gaji selangit Rashford menjadi penghalang utama kesepakatan tersebut teman-teman. Langsung menyetel gantikan Rafinha, yaitu penyerang yang berusia 28 tahun itu langsung tancap gas di Spanyol dan dimanfaatkan cedera Rafinha dengan baik, yaitu Rashford kini menjadi salah satu pilihan utama Hansi Flick di pos sayap kiri, dan ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu aset yang sangat berharga bagi tim tersebut. Baik dari sebuah statistik, baik itu dari penyerang, yaitu assist untuk Fermin Lopez di El Clasico menjadi salah satu bukti kontribusinya tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah merupakan ganjalan gaji yang selangit teman-teman. Yaitu Barcelona dilaporkan juga akan kesulitan soal biaya transfer. Masalah utamanya terletak pada struktur gaji sang pemain tersebut. Saat ini juga Rashford telah menerima gaji sebesar 300 ribu pound sterling per pekan di Manchester United, dan angka itu mustahil dipenuhi Barcelona teman-teman. Dan klub Katalan tersebut ya tentunya masih sangat terhimpit ya aturan batas gaji, dan mereka harus meminta Rashford untuk mengambil pemotongan gaji yang sangat signifikan tersebut. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan semua yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.